Di perjanjian baru diutamakan mereka masuk surga. Matius 21:31. Oke, gini. Oke. Tunggu dulu. Apa, langsung ke Bible, Bang? Nggak sanggup mempertanyakan saya, Bang. Nggak sanggup kan saya. Makanya bawa Juma, Bang. Juma besoknya lawan saya. Di antara kedua orang itu yang jawab mereka terakhir, aku berkata kepadamu, kata Yesus, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan tinggal akan mendahului kamu masuk surga. Oke, Bang Al-Fakir, Bang Faruk. Yang jadi pertanyaan dari narasinya, kenapa kamu terkejut dengan narasi di dalam hadis tadi, di mana para pezina dan pencuri masih berhak masuk surga? Oke. Kamu tidak berhak. Oke. Sementara. Oke, nggak apa-apa. Oke. Mudah saya. Oke, bagus nih Bang Al-Fakir. Bang Faruk. Sabar dulu. Kenapa dengan hadis tadi kau nggak terima? Oke. Ketika ku sampaikan itulah keutamaan dari kalimat dua kalimat syahadat. Oke. Pezina dan juga pencuri masih boleh masuk surga. Sementara di dalam Bibelmu Hosea 4:14 pezina itu pesundal itu tidak dihukum. Matius 21:31 pesundal duluan masuk surga. Oke. Bisa tanggapi, Bang? Ya, silakan. Oke. Kalau yang Abang bilang itu, saya terima tadi. Pas. Yang sesuai tadi buka Bukhari 2983. Selaras dengan Hosea 4 ayat 14, ya. Nah, tapi beda, Bang. Beda. Enggak, maknanya ke situ, Bang. Atau framingnya ke situ. Dengar, tunggu ya. Di dalam hadis 2983 tadi, tidak ada dikatakan, aku tidak akan menghukum kamu meskipun kamu berzina dan mencuri. Tidak ada ya narasinya ya. Tidak ada. Tapi ditanyakan, ya, apakah mereka apakah mereka masih layak masuk surga? Masih. Oke. Gitu loh. Bang, tidak ada ulang hadis tidak itu. Dihukum, tidak ada. Sekarang saya tanya, di dalam hadis itu ada kalimat tidak akan dihukum nggak? Tidak dihukum, tapi kenapa di situ, Bang? Ada nggak kalimat dalam hadis itu mengatakan? Ada nggak kalimat dalam hadis itu mengatakan tidak akan dihukum? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Sekarang kita ke Hosea. Dalam Hosea 4:14 adakah kalimat mengatakan tidak akan dihukum meskipun berzina? Ada nggak? Oke. Bisa tanggapi, Bang? Iya, jawab ada atau tidak? Tidak ada. Loh, kok tidak ada? Ada dong. Ini buka lagi ayatnya nih, kok nggak ada pula. Lanjut, nggak apa-apa. Kok nggak ada pula, jangan gitu lah kok Dinda. Kok Bibel? Iya, Dinda masuk. Nggak begitu. Mana? Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Di dalam hadis tadi sudah kita kaji, tidak ada kalimat mengatakan aku tidak akan menghukum kamu meskipun mencuri dan berzina, tidak ada. Tetapi ada bang di atas tadi. Ada. Saya pegangan saya. Pegangan saya. Ada buka ya, ada buka hadisnya. Ada. Ini aku buka hadisnya nih. Oke. Buka hadis tadi, Bang. Buka hadis tadi. 29. Tidak ada, ya Allah. Aduh. 2983. Ini aja besarin Bang Faruk. Biar abang buka itu Bang Faruk. Aku buka hadisnya, abang buka tentang di Bible-nya tadi. 2 lawan 1 nggak apa-apa lah, gas terus. Kalau perlu cuma. Dimut itu selepas 1000 dimut. Gaya kali, biasa aja. Oke, kita ke Hosea 14 dulu ya, di satu-satu dulu ya. Nggak heran kami, memang Kristen itu diajarkan untuk berdusta seperti itu biasa. Iya, kalau Islam kan berdusta tiga hal. Tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Di dalam Hosea 4:14, adakah kalimat mengatakan tidak akan dihukum? Tidak. Hah? Apa? Hah? Di dalam Hosea 4:14, adakah kalimat yang tertuliskan bahwa kamu tidak akan dihukum meskipun telah berzina? Pasti dihukum. Hah? Ya nggak dihukum, itu kan udah tulisannya, Bang. Ngapain bertanya lagi? Baca kalimatnya benar. Iya. Berzina dan Tuhan kami tidak akan menghukum sekalipun dia berzina. Iya, tidak dihukum ya.
Iya. Ya, ada kalimat tidak akan dihukum ya. Sekarang beralih ke kamera misal. Di dalam hadis ini, adakah kalimat mengatakan aku tidak akan menghukum kamu meskipun kamu berzina atau mencuri? Ada? Enggak ada. Ada. Ya ada. Ada. Mana? Itu. Oke, selepas 1000. Besarin hadisnya. Selepas 1000. Mana kalimatnya mana? Oke, di situ ya coba simak baik-baik. Bentar. Mana kalimatnya Dinda? Alah, pura-pura biar dibilang dikik. Pungki. Nanti typing dia tuh dikik, katanya dikik. Dia niat dirinya sendiri, habis itu turun dia. Dia nggak ngerti maknanya nih, Bang. Nah, cair drong diperkatilah Bang Gondrong. Ketika kami umat muslim ditanya tentang hadis dan Quran kami, insya Allah kami bisa memberikan penjelasan penjabaran yang sesuai dengan akal dan juga nalar. Masih selaras hadis tersebut dengan apa yang tersampaikan dalam Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran di mana dikatakan surga itu untuk orang yang tak pernah melakukan dosa. Tidak ada. Kunci masuk surga itu beriman. Makanya di dalam hadis itu dikatakan selama dia tidak menyekutukan Allah. Kalau dia tidak menyekutukan Allah, dia masih kategori beriman, masih punya hak di atas surga. Kalau persoalan tentang kemaksiatan dia berzina maupun mencuri, itu urusannya Allah, bukan urusannya kita. Tapi satu kepastian di dalam Al-Quran, surga itu tempat orang yang beriman. Orang beriman itu tidak mesti tidak pernah melakukan maksiat. Enggak. Pencuri pun kau, selama kau tidak menyekutukan Allah, kau masih beriman. Pemakai narkoba pun kau, perampok pun kau, ya, pemerkosa pun kau, apalagi korupsi pun kau, selama kau tidak menyekutukan Allah, kau masih dikatakan orang beriman. Tapi begitu kau akui Tuhan itu tak berbaju dan tak bercelana, nggak pantas lagi kau dikatakan orang beriman. Nggak pantas lagi gitu loh. Apa nggak malu kalau dikomparasikan dengan Hosea 4:14 di mana di situ ada penegasan tidak akan dihukum. Aku tidak akan menghukum anak perempuanmu meskipun mereka bersundal. Lebih parah itu lagi. Ada narasi mengatakan aku tidak akan menghukum. Sementara dalam Quran tadi tidak ada narasi tidak akan menghukum. Berarti mungkinkah dia dihukum? Dia dihukum. Karena perbuatan itu tersalahkan, dia tetap dihukum, tapi tidak serta-merta hukumannya itu menggugurkan haknya terhadap surga. Karena apa? Karena dia orang yang beriman. Sama halnya dengan analogi kuberikan tadi. Ketika kamu di Indonesia ini melakukan kriminal, mencuri atau apapun, kau dihukum. Tapi setelah selesai penghukumanmu, kau kembali jadi warga negara Indonesia. Karena perbuatan yang kau lakukan tidak membuat kau tuh keluar dari kewarganegaraan. Tapi begitu kau akui, kau adakan, ada presiden lain di negeri ini selain Bapak Prabowo, kau sudah bikin makar. Ketika kau ditangkap nggak keluar lagi, kau bisa jadi kau dihukum mati. Akan hilang hak kewarganegaraanmu. Karena apa? Kau makar pada pemerintah. Kau hadirkan presiden lain selain Bapak Prabowo di negeri ini. Cair drong anak-anakmu. Kau hadirkan presiden lain selain Bapak Prabowo. Kau telah menjadikan sekutu bagi Bapak Prabowo. Ditangkap diberikan hukuman meninggal kau. Nah itu komparasinya dengan hadis tadi. Selama kamu tidak menyekutukan Allah, tidak mengadakan Tuhan lain selain daripada Allah, maka kamu masih masuk surga. Tapi tidak ada narasi dalam hadis itu mengatakan kau tidak dihukum. Gitu loh. Intinya sederhana. Selama kau tidak punya keyakinan bahwasanya Tuhan itu tak bercelana dan tak berbaju, kau masih dikatakan beriman. Gitu kan.
Bang Paru, tapi aku bersyukur Bang Paru, dia membawa hadis tadi. Nah, aku bersyukur dia membawa nomor hadis tadi 2983. Nah, ini kalau ku ambil hadis berikutnya 2984. Ini manfaatnya Bang, yang tentang sholat sebelum fajar Bang. Nah, ini aja bahas Bang, biar saudara-saudara kita yang muslim tuh makin kokoh imannya. Nah nih, Nabi Muhammad SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, yaitu untuk menjaga nih, kalian ini kita nih yang umat Islam ya, untuk menjaga dan mereka berkumpul di saat sholat fajar atau subuh dan asar. Nih pergantian malaikat itu di antara sholat fajar dan asar nih teman-teman ya. Kemudian malaikat-malaikat yang menjaga kalian naik, lalu Allah Ta'ala bertanya kepada mereka malaikat, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka dan para hambanya. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Kata Allah kan kepada malaikat. Malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Bab ini tentang apabila salah seorang dari kalian yang membaca amin, sedangkan para malaikat dan yang berada di langit juga mengucapkan amin. Lalu yang lain yang lain berbarangan dengan aminnya salah seorang dari kalian, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya. Ini yang pentingnya sholat jamaah ya Bang Faruk ya, yang mengucapkan amin bersamaan, ya kan? Nah ini teman-teman, buat kita semua teman-teman, buat kita nih ketika sholat jamaah itu diwajibkan bagi laki-laki, karena malaikat itu bergantinya itu antara fajar dan sholat asar, begitu. Aku jadi berterima kasih sama dia Bang Faruk. Jadi aku membaca hadisnya nih 2984 ini. Masya Allah. Itu ya buat umat muslim. Saya bilang buat umat muslim, bukan buat umat token. Makanya aku bilang bersyukur ketika dia membawa ini. Lanjut Bang Faruk. Aku nih ada semua sih, udah aku download semua nih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis Bukhari ini. Lain lagi nih Riyadhis Shalihin. Itu. Kita jangan mau tertrigger sama mereka. Iya, tapi liciknya Oten ini ya, biar seakan-akan di-kick ya kan. Di mute-nya habis itu turun dia. Oke, Franz Neman. Kok nggak moderator Sam? Franz, kumat ini power bank ini. Yang ini enggak Bang Faruk, yang ini enggak kayaknya. Yang satu lagi moderator, yang di Sal 7. Itu kena report. Tadi malam kan reportnya pas buka Pamal tuh. Susah kan ini. Cok, apa itu Sal? Siapa yang kamu Sal? Aku nggak beresin power bank dulu Sal. Oke. Bang Frans, selamat siang. Selamat siang Bang Frans. Bang Frans, selamat siang. Bang Frans, selamat siang. Buset. Nggak ngomong dia Bang Faruk. Kayaknya dia lagi cekokan dia. Ibu. Iya ngopi Bu. Masya Allah. Besok lagi jualan ya. Rusak kalau udah gini keras ini. Esti mengurus perusahaannya Bang. Perusahaan dia yang di Jerman itu ada masalah katanya Esti.
Apa kata di Yeremia 4:22 Oten dikatakan, weh nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Nanti kita kena jurang. Cair dong, belum cair. Bang Paru yang cair. Cari apa dulu? Cari apa dulu? Apa ganjalan? Dia harus diganjal ini kabelnya ini. Cari kayu dulu. Apa kayu-kayu kecil? Iya susah kali, nggak bisa digerakkan lagi tuh kamera di apa perangkat hostnya itu. Oh, berarti minta proses ganti deh ya. Aku nggak bisa naikkan orang nih. Ntar ya, coba pakai akun satu lagi dulu. Nah ini bisa. Bang Faru, Sal, apa kabar? Ada yang ini rupanya. Ada yang suka sama Bang Paru rupanya. Halo Ya, Margaret. Aku diundang kok, aku diundang. Mantan Oh, iya. Bang Paruk itu Bang Sal. Mantan Bang Paruk. Mantan Buset. Bang Paruk itu Bang Sal. Buka kamera lah Margaret. Aku nggak bisa lihat tamu sama nurunkan kok gitu Sal. Itu gara-gara ini, gara-gara apa namanya pengaruh. Aku juga nih kalau aku di bawah nggak bisa naikkan orang, nggak bisa lihat orang, cek profil aja nggak bisa. Itu pengaruh ini terjadinya ekosistem perubahan alam semesta gitu. Karena dosa itu. Apa? Karena dosa. Karena dosa. Orang permasalahan masalah teknisi kok dosa, nggak nyambung Margaret. Ya, aku masih Margaret ini nggak usah diskusi lah. Nggak ada juga apanya Margaret ini diskusi. Aku tanya tanggapanmu nih Margaret. Mudah-mudahan kau nyambung ya. Apa harapanmu dari dunia dialektika ini Margaret? Diskusi lintas agama nih Margaret. Harapanku supaya Bang Paruk bertobat, si Sal bertobat, Bunda Rahma, Kak Yanti. Ternyata masih gila aku Margaret ya. Gak nyambung juga kau. Halo Margaret. Aduh, Bunda. sarannya ya. Sehat ya Margaret? Sehat? Sehat, Bun. Oke, lahir batin dong sehatnya harusnya ya. Iya. Lagi kerja ya Margaret ya? Gini Masih Margaret. kerja. Margaret, Bunda. kamu bilang kan agar kami ini bertobat. Bagaimana kamu bilang tentang kami harus bertobat kembali ke Kristen lagi, sementara Kristen itu masuk harus memetongkan akalnya, mematikan akalnya. Sementara Islam itu sebelum orang-orang menjalankan perintah-perintah agama ajaran Islam, mereka tuh harus berpikir dulu sedengan rasio mereka. Seharusnya kamu itu ketika berdiskusi tentang lintas ini, kamu tuh mendapatkan suatu kebenaran. Bukakan hatimu sedikit aja, 1,1% aja untuk mendapatkan suatu kebenaran yang apa yang terjadi begitu. Oh ternyata iya ya, ketika orang Islam ini berbicara mereka tuh berdasarkan daripada data dan fakta. Nah apa sih yang kuambil dari sini? Jangan kamu keraskan hatimu. Makanya Al-Quran mengatakan hati orang kafir ini itu sangat keras. Seperti apa? Seperti di dalam lautan itu yang sangat dalam. Di lautan sangat dalam itu gelap banget di lautan yang sangat dalam itu. Begitulah hati-hati orang-orang di Oten. Bang Sal. Nggak paham dia Bang Sal. Itu Sal dapat kabar, dapat info katanya si Holong udah syahadat ya Holongnya. Tanya sih Bang, aku juga tadi juga info dari gitu katanya dia ada syahadat di rumah Ustaz Yusuf PI katanya. Oh iya. Benar dia udah syahadat itu? Alhamdulillah. Aku coba cek dulu ya, betul atau enggak di situ. Siapa, Bang? Si Holong yang Ikut yang nggak Kristus. percaya Yesus Tuhan itu lagi. Yang mana sih orangnya? Itu biasa Margaret. di Komal.
Margaret. Apa Bun? Iya, ngerti ndak Bangsal ngomong panjang lebar tadi? Ngerti? Ngerti? Alhamdulillah. Iya, jadi singkat kata Bangsal itu kalau sudah masuk Islam itu sudah hidup akalnya. Ya masa iya mau disuruh dimatikan lagi kan parah itu gitu loh, Margaret. Iya Bunda. Terus Margaret kapan mau dihidupkan akalnya? Kalau kami sudah digenapi Tuhan Yesus Bunda. Buset, genapi. Apa tuh Bangsal? Oke Margaret, gini Margaret. Kalau memang karena sudah tergenapi atas matinya di kayu salib, benar atau tidak? Margaret. Dosa kami sudah digenapi, jadi kami nggak Ya. berdosa. Atas mati dia di kayu salib tergenapilah apa yang kamu inginkan. Betul atau tidak Margaret? Oh Margaret, macam ngomong sama patung aku ya. Iya Sal. Nah, berarti Bernarasilah dulu. seharusnya Bernarasi dulu kamu, biar aku dengar. Oke Margaret, Iya, seharusnya silakan. seharusnya kamu yang sudah dikasih, kamu dibilang seharusnya kamu yang sudah dikasih kepastian masuk surga. Lantas kenapa kalau kamu itu melakukan kesalahan atau mencuri dan lainnya itu kamu tuh butuh pertobatan atau tidak? Enggak Sal, enggak. Oh enggak, yaudah kenapa enggak mati aja sekarang Margaret? Hah? Kenapa enggak mati aja sekarang Margaret? Biar langsung masuk surga. Belum aja, nantilah. Bernarasi dulu bentar. Kok dia bilang enggak Bangsal? Kan ada pengampunan dosa itu apa itu? Enggak, kalau dia katanya udah pasti masuk surga, ya udah langsung mati aja, biar jangan ngalami penyakitnya di dunia ini, sakitnya di dunia ini. Langsung mati aja Margaret. Daripada kau capek-capek kerja di salon, capek berdiri motong rambut. Lompat aja dari Monas sana. Dari apa? Kau di mana? Lagi di Medan. Lompat kau sana. Kalau enggak entah gantung diri kau, entah apa kayak yang itu kayak. Tapi yang penting kan masuk surga kan? Iya, langsung surga, enak kan? Kalau kau bilang berdasarkan daripada pertobatan, semua orang-orang pun begitu. Sebagaimana Yesus mengatakan, kamu harus bertobat menjadi seperti anak kecil ini. Ditinggalkan dia kita rupanya, dia bersalon. Telinga kanan, telinga kiri dia tuh Bangsal. Nggak serius. Nggak fokus ya, dia nggak fokus. Jadi kita sia-sia ngomong sama apa. Makanya ada kalimat, sangat sulit meyakinkan seekor monyet bahwasannya apel jauh lebih manis daripada pisang. Ya kan Margaret? Sal, kami ini memang berdosa, cuman kami cuman ini mengakui dosa-dosa kami ini udah digenapi Tuhan Yesus sama Kau ini Margaret. dosa-dosa kami ini udah digenapi Tuhan Yesus Hamasia. Jadi kami kalau melakukan dosa nggak apa-apa, cuman kami mengakui dosa kami aja. Oke, silahkan bernarasi. Mengakui dosa itu butuh pengampunan atau tidak? Sal, tadi kan dibilang si Margaret kalau dia itu sudah digenapi oleh Tuhannya. Baru tahu aku kalau selama ini si Margaret rupanya ganjil, dia ganjil. Baru mau ngomong gitu Bang Faruk. Pinter Bang Faruk. Makanya dibikin sekarang jadi genap, dulu ganjil. Nggak paham deh tuh Bang Faruk. Nggak paham deh tuh. Margaret, selama Yesus belum ada berarti Tuhannya masih ganjil gitu. Astaga. Nggak anehnya Namboru yang di depan layar kita ini kok pede kali dia ya. Namboru. Oh. Kok cantik kali Namboru yang ini nggak? Namboru.
Capek Bersolek kayaknya. pula lagi itu. Bang Paru, tadi aku ada beli ini kan bang, aku di ini bang, dikasih bang, ada namanya coklat bang. Nah coklat ini kan bang, satu bang dikasih satu bungkus, ternyata isinya 3 bang. Nah isinya 3 bang Paru. 1, 3 bukan berarti Pak, gini. bernarasi dulu kau. Sebentar. Aku pangkaskan bentar 5 menit aja ya. Oke, aku bernarasi dulu. Aku kan tadi di coklat nih, dikasih coklat. Beli coklat. Nah, ini beli coklat. Ini coklatnya 1 bungkus. Ternyata isinya 3. Tapi 3 tidak boleh dikatakan berpisah. Harus 1 tidak boleh utuh Bang Paru. Paham nggak Bang Paru? Aku paham Sal, hakikatnya coklat kan? Hakikatnya Sal. Ini kan tadi belinya 1 bungkus. Ternyata isinya 3. Nah, 3 ini tidak boleh dikatakan berpisah, tapi 1 dalam 1 bungkus gitu. 1 bungkus ini tidak boleh dikatakan 1 utuh. Dia harus isinya 3 berbeda ini gini. Itu bentuknya beda Sal. Maksudnya 3 itu. Bungkusnya aja warna-warni itu beda. Warnanya beda. Warnanya beda. Coklat semua. Tapi iya, dalam 1 bungkus. 1 bungkus ini kan 1. Nah, tapi isinya itu 3. Nah, 3 itu rasanya rasanya sama. Oh, kirain ada yang merah tuh stroberi, yang itu sama. enggak ya. Tapi analoginya 3 ini tidak boleh dikatakan 3 berpisah karena dia ada 1 di dalam bungkusan. Iya. 1 dalam bungkusan ini tidak boleh dikatakan 1 utuh karena apa? Karena isinya 3 yang berbeda. 3. Nah, ini. Ya, ada betul. kuning, ada merah, putih sama hitam. Nah, betul. Berarti dia kan 3 in 1 ya kan? 3 dalam 1, tapi kalau 3 dalam 1 bener loh, tapi 1 dalam 3, gimana ya? Pening aku. Tapi begitu loh, biar kalian tuh mengerti. Yang ku beli ini 1 bungkus, isinya 3, tapi 3 tidak boleh berpisah, harus 1 dalam ini gitu. Satu bungkus ini isinya 3, tidak boleh dikatakan 1. Tapi isinya 3, tidak boleh di 3 berpisah begini. Jadi namanya coklat Tritunggal. Lanjut Bang Baru. Kayak pernah dengar aku kalimat itu. Harganya 3 dalam 1 Sal. Ini udah aku buka 1 nih. Udah aku buka 1, tinggal 2 lah belum kumakan. Gitu. Coklat 3 dong. Lagi lah si gondrong 1 Sal, gondrong. Ada aku bilang nih, ini buat si gondrong yang hitam. Nah, yang merah nih buat aku. 1 lagi buat Margaret lah, kasih Margaret. Yang Bang Sal suka bungkus atau isinya? Yang ku suka isinya lah teman-teman. Bungkusnya kan nggak boleh. Nah ini ibaratkan juga seperti apa namanya Margaret. Kalau Margaret mengatakan ini 1, dia salah karena isinya 3. Gitu. Bungkusnya jangan enggak nih, kita nggak bicara salib teman-teman. Jangan ke trigger ke sana. Kalian jangan buat kami ke jurang. Ini siapa ini lagi? Si Ahmad. Oke, Suwarto. Namanya keren kali, kayak orang dahulu namanya. Enggak, si Ahmad taping itu. Si Ahmad bilang apa tadi di bawah? Turun nih Bang. Faruk suka sejenis, hati-hati Sal. Oh, berarti bapakmu udah cerita ya samamu ya? Ya Ahmadnya, udah cerita bapakmu ya? Bapakmu udah cerita ya? Sebenarnya kalau aku bisa jujur nih Ahmad waktu itu ya, keadaan itu bapakmu yang bikin waktu itu.
Aku lagi tidur, tiba-tiba bapakmu itu menggerayangiku gitu loh gitu. Jadi bukan berarti aku seperti itu gitu loh. Masalah itu bermula dari bapakmu sebenarnya, Mat, ya. Dan bapaknya terkesan ya Bang Faruk. Bapaknya terkesan banget tuh. Tengok bapaknya aku dikomal-komal kan cerita bapaknya. Jadi bapaknya yang menceritakan masa lalu itu sebenarnya sama si Mama. Ih, sakit. Haja Harna, selamat bergabung Haja Harna. Makanya kalian jangan framing-framing lah, nyerang pribadi orang lah, jangan fitnah-fitnah pribadi orang lah. Dibalikkan nanti ke kau sakit loh. Kalau kami apologet ini, kau fitnah kayak mana pun gak ngaruh sama mental kami, percayalah kalian. Yang kalian pikirnya kami anak semalam kemarin sore, dihajar pribadinya, dihajar apanya jatuh mentalnya, nggak jatuh mental kami. Kami ini udah keras, mental kami udah keras. Kami ini petarung, bukan pecundang. Haja Harna, tengok itu otot si Salva Salimu itu. Hanya orang-orang yang bisa memandang dengan roh dan kebatinan yang bisa nengok otot si Salva Salimu. Haja Harna, aduh, baru suara dia bang. Aku sedih Gimana Bang. sih Bang Faruk? Udah bayar belum hutang sudah gimana? Bang Faruk, aku tuh sedih kalau misalnya sebenarnya aku sedih tuh bila bertentangan sama saudara seiman Bang. Itu yang aku sedihkan Bang. Ada sedih misalnya ada masalah sama saudara seiman, cuman itu doang. Itu nggak bisa kupikirkan tuh Bang. Kalau sama adik-adik Oten nggak perlu kupikirkan, nggak penting masalah. Aku yang sedih itu Sal, aku yang sedih itu ketika paket internetku habis, itu yang aku sedih. Sedih aku, kalau habis paketku kan sedih aku. Sama kalau gondrong udah merengek yang Bang Faruk. Oh nggak peduli aku bunda, kalau ngomong nggak peduli bunda. Oh iya. Karena aku kalau udah kesal sama dia, aku campakkan di keparet. Iya. Keselin. Iya. Tapi kalau paket habis ini kan mati langkah, nggak bisa ngapa-ngapain. Handphonenya Ya pun nggak betul. berguna. Handphonenya pun nggak berguna handphonenya. Aku biasanya Bang kayak gitu Bang. Kalau misalnya kayak gitu aku kena pelanggaran Bang sama Telkomsel Bang. Kena peringatan aku. Itu misalnya kayak peringatan kan. Dibilang gini, Sal 500 MB lagi nih ya. Awas lo ya gitu. Biasa gitu Telkomsel. Dia suka ngancam aku Bang Telkomsel. Iya, Telkomsel sekarang lagi mahal kali loh. Luar biasa. 40 giga 85.000. Itu si King katanya bilang Bang, aku belikan satu paketmu Bang. Widih. King, menyala King. 40 giga itu kalau kita bikin live bang, teman-teman, paling jago 5 hari itu. Itu belum lagi kalau upload kita YouTube ya, 4 hari 3 hari putus itu 40 giga itu. Bisa mahal gitu ya Telkomsel ini ya. Dulu masih 60-an dia. 52 giga, ada dulu yang sampai 80 giga dulu. 70-an giga. Sekarang mahal kali. Pakai kartu Bayu bang, murah. Aku pernah tanya, katanya nggak bisa. Nggak bisa pakai kartu Bayu itu. Kenapa nggak wifi bang? Aku pindah-pindah bang, bang Coga. Aku live-nya pindah-pindah, nggak menetap di rumah, nggak bisa pakai wifi. Oh berarti abang kalau pindah-pindah juga kartunya nggak bisa inilah, nggak bisa di lain Telkomsel. Kalau di lain Telkomsel kan kadang nggak nyampe jaringan. Iya, makanya aku dari dulu pakai Telkomsel. Aku handphone 3 ini teman-teman. 3 handphone. Ini untuk device yang satunya bersuara supaya Komal nggak kena banet. Nah ini untuk telepon. Jadi kalau ada orang telepon, live-nya nggak terganggu. Tadi pakai ini, udah lobet dia kan. Lobet dia aku pindahkan pakai HP yang satu lagi. Bayangkan teman-teman, seandainya seminggu aja 85.000, 85 dikali 3. Berapa duit itu? Kali sebulan, berapa duit itu? Oh. Iya kan Kak Maya kan tempatnya itu netap. Kalau Bang Faruk pindah-pindah Kak Maya. Kalau Kak Maya kan tuh khususnya di perbatasan Aceh. Jadi
jaringan di situ yang apa yang penuh, misalnya Kak Maya pakai Axis di situ penuh, pasti Kak Maya pakai Axis. Nah, Bang Paru kalau pakai Axis di tempat pertama, kedua hilang jaringannya gitu. Jadi nggak bisa pakai kartu yang Kakak bilang. Ini coba nanti aku tanya lah. Bayu itu berapa namanya? Berapa GB Bayu itu? Bayu itu berapa GB dia? Misal lah 100 GB. Berapa? Kita buka ya kartu itu. Nah, ini ada juga Bang yang jaringannya sama-sama Telkomsel. Tapi dia bukan Telkomsel. 7 GB 15.000. Berarti 40 GB hampir 80.000. Ya sama aja lah. Sama aja lah Kak Maya. 40 GB 7 kali 5 lah. Ya kan? 7 dikali 5. Tunggu dulu. Tadi 7 GB berapa? 15.000. 7 kali 5 35 GB. Bayu jaringannya ke Telkomsel Bang sama Bang. Hah? Iya. Bayu 15 dikali 5 itu sudah 75.000. Ya sama aja lah kakakku. Ada bedanya. Tri nggak bisa bagian dis. Di tempat aku kerja kartu lain nggak ada selain Telkomsel. Kebenam dia sama akses internetnya tempat aku kerja. Nggak bisa. Harus Telkomsel. Aku pernah pakai XL, aku pernah pakai Tri, nggak bisa jaringannya. Apalagi di rumah. Abang pakai My Telkomsel ya bang? Iya, My Telkomsel yang ini itu. Kartu ini. Bentar ya. Ini Telkomsel gini, kartu-kartu gini. Ini kayak ini. Semalam ini aku beli ini 40 GB ini. Ini Bang. 75 GB 126.000 Bang. Apa itu? Bayu. Nah, itu Mbps-nya 2. Wih, kencang kali dong. Mbps-nya 2. Ya, kalau kita menetap live-nya nggak apa-apa. Enak memang pakai wifi kan. Bisa 3 HP, 5 HP. Lebih irit itu memang. Kalau satu minggu aja 80 kali 3 aja udah 240.000. Kali 4 aja 4 16 8 udah hampir 1 juta. 900.000. Paket aja bang, dua lah. ...75 GB 151 wih. Ini 126.000. Nah, ini Mbps ya Bang. Cuman 2 Mbps ya. Kencang kali nih. Tuh. Nah, kalau iya, itulah konsep. Itulah konsep nih kita. Kalau kita buka ya. Dengar dulu, Bang. Dengar. Kalau Yunani, dewanya ada banyak, tidak bersumber banyak, dari betul. satu. Kan dirampingkan. Iya, tidak bersumber dari satu. Misalnya ya memang banyak kalau di mereka. Kalau Kristen itu makanya saya tadi bilang Bapa yang memiliki roh dan firman. Jadi pribadinya aja yang berbeda. Oke, baik, kita kembali ke poinnya ya. Kembali ke poinnya. Hakikatnya kembali ke poinnya. Baik. Nah, dalam konsep dewa-dewa turun ke bumi dalam rupa manusia, itu konsep pemahaman orang kafir. Anda setuju nggak? Iya. Tapi saya bilang tadi mereka dewa-dewa. Jangan dilupakan itu dewa-dewanya. Iya. Mereka politeis. Iya. Nah, konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, itu konsep orang kafir. Ya. Kalau Yesus, dia menambahkan kodrat kemanusiaannya. Dia adalah sang firman tadi loh. Ya udah, terserah Anda mau ketawa. Bukan, Bang. Bukan, saya belum ke Yesus. Konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, itu konsep pemahaman orang kafir. Iya benar, banyak dewa kan? Benar. Iya. Nah, kalau Yesus kalau satu gimana? Kalau dewanya cuma satu? Kalau maksudnya cuma satu dewanya? Ya, kalau yang turun ke buminya cuma satu? Gimana? Kenapa? Iya, itu menyatakan diri kepada manusia ciptaannya. Lah, iya. Bedanya kalau Yunani banyak,
yang turun ke bumi. Ya. Kalau di Kristen itu cuma Ini satu Allah yang sendiri, turun ke Allah- bumi. Allah yang menyatakan diri ke kecintaannya. Ya, bedanya Kristen, Anda setuju nggak? Anda setuju nggak? Bedanya Kristen dengan Yunani, kalau Yunani dewanya lebih dari satu yang turun ke bumi, kalau Kristen cuma satu yang turun ke bumi. Iya, iya. Nah, itu bedanya. Ketika satu turun ke bumi, masih ada nggak Tuhan di langit? Lah, namanya Tuhan. Dia bisa menempati segala ruang. Loh, Anda nggak percaya kekuasaan ya Tuhan? udah. Iya. Ya udah. Ya. Konsepnya sama, cuman beda di jumlah, betul? Konsep ketika dewa Hermes turun ke bumi, dewa Zeus masih ada. Ada. Iya. Lah iya kan, Iya, bedanya beda di jumlah, kan gitu. Tetapi dewa Zeus yang membedakan itu kan jumlahnya. Dewa Zeus dengan dewa Hermes itu berbeda semuanya. Berbeda semuanya, terpisah. Lah iya, yang membedakan itu di jumlahnya, Paman. Lah, iya, kalau justru di makanya Yunani saya itu bilang lebih dari bedanya. satu yang turun ke bumi. Ya, di sana politeis, di sini monoteis. Nah, Iya. lalu konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep baca. ajaran kafir. Baca dulu, baca. Jangan langsung. Sudah dari tadi saya baca. Kamu garis besarin seperti itu doang. Kamu nggak baca sebelumnya. Apa yang mau saya baca lagi dari sebelumnya? Ayo. Udah saya baca ulang-ulang dari tadi. Anda mau bahas yang mana? Sebelum konsep Tuhan turun ke dunia adalah konsep kafir. Mana bacanya tadi? Coba gedein. Oh, ini Makanya tentang kamu konsep dewa yang turun ke bumi nih. Iya. Kan itu yang kamu Gitu mau tarik itu kan? Iya nih. Iya. Nih ya. Yang tidak lebih rendah daripada dewa meskipun dalam rupa manusia. Ya. Nih, mereka menyangka Tidak bahwa lebih Paulus rendah. dan Barnabas Bentar dulu, tidak lebih apa? rendah. Apa? Enggak, iya baca dulu satu. Ya itu kan yang kamu bold itu, kamu baca semua. Udah saya baca dari tadi, Pak. Jangan cuman konsep dewa-dewa turun menjadi manusia adalah iya memang itu kafir karena dewa-dewa. Iya. Lah iya. Iya. Terus masalahnya di Iya mana? betul kan? Iya, itu pagan. Kalau di Kristen lebih mengeraskan artinya itu pagan. Lah iya, di sini kan maksudnya konsep pagan Yunani yang mengimani kalau Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Jangan digoyang-goyang, coba. Loh, Saya pengen ya baca Allah, itu Bang. yang kamu- Udah saya tampilkan konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, itu konsep pagan Yunani. Ya, iya. Dewa-dewanya Ya turun sudah. menjadi manusia, iya. Lah iya. Terus di mana ininya? Kan memang berbeda. Nah, kalau di Kristen Tuhannya turun ke bumi dalam rupa manusia kan gitu. Iya. Menambahkan kodrat manusia, iya betul. Ya sama dewa lah, sama pagan. Gimana pagannya? Itu dewa-dewa. Kan udah saya bilang itu politeisme. Iya, bedanya kalau Kristen cuman satu. Hah? Kalau pagan Yunani lebih dari satu. Itu doang bedanya dari tadi aku sebutin. Konsepnya sama. Kalau dibilang di Al-Quran, saya pernah baca, ini mohon maaf kalau salah ya. Allah turun dalam rupa seorang laki-laki yang Nggak ada. Saya baca di Al-Quran atau di hadis ya. Dalam rupa Nggak ada. Seorang laki-laki dari mana gitu. Nggak ada ngarang lah. Loh kok ngarang? Ya udah kalau memang ngarang ya udahlah. Ya emang nggak ada. Saya lupa Emang ya. nggak Ada. Azab itu, azab Allah itu, Nanti saya azab cari Allah tahu nggak. ya. Nggak ada. Nanti saya cari tahu. Yang Nggak ada, penting itu kita azab sekarang Allah kan dari kita awal. kan berani jujur aja. Kalau kita berani jujur kan itu jago. Itu Ya iya makanya jujur nih ya. kan? Kita tampilkan data ya. Tampilkan data kan gitu. Memang di sini dikatakan ini dalam ensiklopedia dunia ya. Di sini dibahas dewa yang mati dan bangkit kembali. Ini sebuah data menjelaskan kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit atau dewa yang bangkit adalah konsepsi untuk mengklasifikasikan sejumlah Tuhan
atau dewa dalam mitologi atau Sejumlah, agama kan? bumi Iya, sejumlah. yang kan? mengalami satu kelahiran, mati dengan menderita, munculnya sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, melintasi alam maut atau alam gaib di sini setelah kematian, dan setelah itu terlahir kembali dalam sensasi simbolik atau literal. Tuhan dan dewa laki-laki di antara figur-figur tersebut, di antaranya ada Osiris, ada Adonis, ada Tammuz, ada Zalmoxis, ada Phoenix, ada Balder, ada Mang Odin juga ada di sini. Itu konsep dewa-dewa itu sudah sangat seperti itu tuh, sudah sangat familiar tentang dewa-dewa, kan gitu. Nah, dalam konsep ini memang tidak disebutkan Yesus. Ini kan konsep dewa-dewa terdahulu. Bahkan di sini ada nih, ini daftarnya, daftar dewa yang hidup, mati, terlahir kembali dalam mitologi aborigin, mitologi Akadia, mitologi Arab, mitologi Aztec, mitologi Kanaan, mitologi semua mitologi Mesir, ada mitologi Yunani, ada mitologi, banyak, itu banyak di dunia. Tapi di sini Yesus juga tidak termasuk, karena itu memang dalam mitologi yang sangat lama. Ada ding Yesus terakhir. Ada ya. Yesus itu dewa yang paling bungsu. Turun. Jadi sebelumnya konsep dewa lahir, mati dengan menderita dan bangkit kembali itu sudah ada beredar sejak zaman dulu. Kalau Yesus itu ya terbaru lah di antara sekian banyak. Nah, makanya di dalam sejarah itu kan Trinitas tetap mitologi, kita tidak tahu kapan kejadiannya, itu kan. Lah itulah yang disebutkan di dalam Kisah 3:14 nomor 11. Oke, itulah yang disebutkan di dalam bahasa Likaonia, orang Yunani, konsep dewa-dewa yang dulu ya, yang dulu itu beredar, dikemas ulang oleh Kristen. Kita buka di dalam sejarah Trinitas yang dikemas ulang. Bentar ya, saya gantian ngomong ya. Saya nggak tahu ini ayatnya. Ya, saya gantian ya. Ini ayatnya nggak tahu saya di mana ini. Cuman kalau nggak tahu PDF mungkin kalian dengar ini ada ini nggak mungkin ini asal sembarang tulis. Maksudnya apa? Tiba-tiba mau loncat bahasan? Enggak sama. Aku melihat Tuhanku berambut keriting dan tidak berjanggut, mengenakan jubah berwarna putih hijau. Hadis mungkar. Woi, nggak ada. Mungkar itu mungkar. Katanya. Hadis mungkarot itu. Nggak ada. Mungkar itu. Nggak ada. Kenapa kalian mengingkari itu? Saya memang nggak ada, itu mungkar itu. Maksudnya? Kan ada banyak konsep yang dibuat-buat oleh orang-orang untuk menyerang ajaran Islam. Jadi memang ajaran para nabi itu akan selalu hadir penyesat yang merubah ajaran nabi tersebut. Kalau di dalam Islam, alhamdulillah tuntas dalam pengajaran 23 tahun tentang ketuhanan, maka konsep ketuhanan tidak semudah disesatkan sebagaimana di Kristen. Di dalam konsep kenabian juga Rasulullah tidak bisa lagi ada yang namanya nabi, karena sudah sangat tegas, tuntas, lugas semuanya ya. Konsep tentang ketuhanan, kenabian itu sudah jelas, tidak bisa diganggu, karena nabi kami mengajar 23 tahun. Makanya Yesus mengajar cuma 3 tahun, akhirnya konsep ajarannya dikemas ulang di abad kedua. Itulah yang terjadi dalam iman Kristen sekarang. Itu kan framingmu. Ya kan? Buktinya konsep, saya tanya, ajaran Trinitas, ajaran Trinitas kapan adanya? Sabar. Ajaran itu ditolak oleh Al-Quran itu yang kau sudah ada. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, ditolak oleh Al-Quran itu. Maksudnya ditolak Al-Quran gimana? Saya nggak nyambung tadi. Jelaskan Ustaz Alif. Ya nggak ada ajaran itu. Yang hadis saya tahu hadis itu sudah sering saya baca. Itu hadis yang mungkar itu adalah yang tertolak, yang sangat keluar dari konsep kebenaran. Oke, boleh dikasih tahu hadisnya hadis apa biar saya. Ya nggak ada, itu hadis buatan siapa itu nggak ada. Karena saya nggak bisa membuktikan. Kan udah disebutkan saja, saya pernah baca. Kamu aja yang sering menolak.
atau Nah memang ditolak. Ada nggak umat Islam yang percaya Tuhannya keriting, berambut keriting? Nggak ada, bro. Kita baca. Gimana sih? Kita baca. Mana dia? Apalagi gondrong, nggak ada lah. Mana? Ya ada dalam bentuk pemuda Amran. Saya nggak tahu pemuda Amran itu apa. Lah iya makanya nggak ada itu konsep. Yang dibuat-buat gimana sih? Bukan konsep. Iya konsep yang dibuat-buat di luar dari Islam. Nih, kalau dia katakan tentang sejarah Trinitas itu ajaran Yesus, ini datanya sendiri Trinity ya, ini sumbernya resmi. Di sini dikatakan apa? Trinitas adalah kata Latin yang berasal dari istilah Platonik trias yang berarti tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Nggak ada. Nih, itu kata diperkenalkan siapa? oleh Tertullian di abad kedua. Iya, itu kan yang bukan menurut orang Kristen. Lah ini Trinity ini punya Kristen, bro. Loh. Ini punya Kristen ini. Mana coba. Sumbernya www.trinity.trust.org. Kata ini hanya berdasarkan Yolanda Kalalo Lauton di sini sebagai penerjemahnya. Ya pendekatannya memang pendekatan manusia dituliskan. Ya. Nah, diperkenalkan oleh Tertullianus di abad kedua Masehi. Tapi sumber seorang apa di sini? Tunggu. Nah, sumber Tertullianus dari mana? Ini. Sumbernya Tertullianus dari mana? Seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak dari bapak gereja Katolik. Ya, yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Iya. Dia menyimpulkan bahwa ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus adalah satu unsur. Sekarang saya tanya, dia merumuskan konsep itu pada saat dia penyembah berhala atau pada saat dia jadi pastor atau pendeta? Ya kan dia alumni penyembahnya nih. Itu dia kan jadi. Ya iya, ajaran Trinitas itu kan bukan bersumber dari Yesus. Nih, nih. Kita jujur-jujur. Ini saya jawab. Muhammad nih, itu pada saat sebelum Islam agamanya apa? Kalau seperti itu saya bisa juga framing gitu. Muhammad mau framing apa? Orang saya pakai data kok framing. Iya. Gimana sih? Kan Nih saya baca ya, saya baca lagi nih. Ini sejarahnya ya. Nih. Ya. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias yang berarti tiga, yang diadopsi sebagai bahasa Latin Trinitas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab, melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat. Para pakar filsafat Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato yang hidup di abad ke-4 sebelum Masehi, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf-filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki tiga Tuhan. Dia kemudian memperkenalkan definisi yang tampaknya lebih mulus dan bijak. Jadi konsep Trinitas semuanya mengusung tiga Tuhan, hanya diadopsi dalam kekristenan, dipermulus dan lebih bijak, menunjukkan bahwa ada Bapa, ada di atas segala mitos dan bangsa Yunani. Definisi Plato tentang Tuhan, nih ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Seorang filsuf Yahudi bernama Philo dari Alexandria yang mempelajari perkembangan filsafat Yunani yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Plato mengajarkan bahwa konsep Trinitas. Nanti kita lihat nih. Dia menyimpulkan bahwa persatuan dari demiurge dan kuasa ilmu menghasilkan bumi kita. Bentuk pemikiran esoterik misterius inilah yang menjadi dasar perkembangan doktrin Trinitas. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut mendokumentasikan kepercayaan kepada tiga Tuhan di berbagai bagian bumi dan di setiap agama dunia kita sejak dulu. Ada di Babilonia,
ada di India. Contohnya kan India nanti ada Wisnu, Brahma, Shiva. Ada juga di Yunani, ada di Mesir, ada di tempat-tempat lain. Jelas bahwa konsep Trinitas ini kan adalah konsep para penyembah berhala. Sekali lagi, jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Ahli ilmu kemesterian Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Your Christianity penyembahan berhala di dalam kekristenan menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno yang pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Oke, sekarang ini aku sejarah tanya. Trinitas. Oke, sekarang aku tanya ya. Tertullianus menuliskan konsep itu dari mana? Sumbernya dari mana? Lah itu konsep agama kuno. Lah tadi udah saya sebutin. Dengar. Masalahnya, dengar dulu. Masalahnya di Yohanes 1 ayat 1 itu menyatakan firman adalah Allah. Nggak ada di dalam Bible, nggak ada Trinitas. Loh, iya memang tidak ada tertulis secara letter Trinitas, tapi ada konsepnya, ada oknum-oknumnya, ada pribadi-pribadi. Ajaran Yesus tidak mengajarkan konsep Trinitas. Dia kan hanya merumuskan. Lah iya, mengikuti agama-agama kuno terdahulu. Sekarang gini, itu kan kebetulan saja yang sama. Dengar ya. Loh, sejarahnya mencatat, mengadopsi, diperhalus dan diperbijak. Itu tadi udah saya bacakan. Saya boleh ngomong? Bukan loh, Anda itu membantah data apa yang saya baca, seolah-olah tidak mendengarkan apa yang tadi dibaca. Saya nggak ada membantah dari tadi. Ya sudah, ngapain kita perpanjang lagi kalau gitu? Sudah selesai. Dah, wassalam. Robin fa'na bima alam tanah. Dah. Menghubungkan atau wal asri. Itu adalah konsep pagan. Ay Ardi, mau masuk tempatku masuk asar, aku ada keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Arif, Bang Zuma dan semuanya, Kang Dito, Bang Andi, Ustadz Felix. Ya kalau nggak bantah datanya Ustadz Alif ya udah, ya udah selesai gitu loh. Loh, dia menyatakan konsep pagan Yunani, saya nggak ada bantah. Baik, sekarang begini kan deh. Bukan itu kekristenan. Baik. Sekarang saya tanya begini, konsep Trinitas itu kan dari pengajuan dari Ustadz Alif tadi atau dari tesis yang disampaikan oleh Ustadz Alif tadi. Itu bersumber dari Tertullianus tuh. Karena memang hanya itu satu-satunya sumber Trinitas tuh, dan dia adalah seorang paganisme, keluarganya juga paganisme juga. Nah, kan ini. Sekarang gini, tunggu saya ralat dulu omonganmu. Jangan kok saya ralat itu loh. Dia menyatakan konsep itu pada saat masih penyembah pagan atau sudah seorang pendeta, seorang pendeta. Oke, sekarang saya tanya begini deh. Kalau memang Trinitas, iya sabar dong, pelan-pelan kita. Jawab dulu. Kita pelan-pelan. Kamu jangan framing bahwa dia penyembah berhala. Loh, ini ada datanya tadi udah saya tanya, dia menyatakan konsep tentang Tritunggal itu pada saat dia masih menyembah berhala atau sudah menjadi pendeta? Sudahlah. Nah, ya udah. Namanya terus kenapa? Berarti dia bukan penyembah berhala pada saat menuliskan ilmunya dari pagan. Iya, tapi keilmuannya. Dia budayanya banyak pemikiran. Begini bang. Kepada pemikiran Yunani. Ya, gantian dong ngomongnya dong. Masuk nyerocos terus. Kalau nyerocos terus ya udahlah, saya kalah aja lah. Ya kalau situ nyerocos terus saya kalah nggak apa-apa deh. Situ menang gimana? Saya menyelesaikan omongan saya. Kamu yang langsung bilang saya nyerocos. Saya menyelesaikan sekarang dulu. Udah selesai belum? Udah. Nah oke, sekarang saya tanya di dalam Bibelmu siapa yang merumuskan konsep Trinitas? Saya tanya di dalam Bibelmu sekali lagi, siapa yang merumuskan? Berarti siapa itu nama orang ya atau subjek lah? Boleh lah subjek siapa itu juga. Pertanyaan anak TK. Enggak seperti itu. Itu pertanyaan anak TK seperti itu. Iya. Lu kok pertanyaan anak TK gimana siapa yang ini? membuat konsep tauhid? Enggak ada di Al-Qur'an, enggak ada tauhid. Kul huwallahu ahad, saya masuk Islam, saya mualaf sekarang kalau ada tauhid di Al-Qur'an. Di mana ada tauhid di Al-Qur'an?
Nah, barusan Jangan saya kayak sebutkan. gitu. Di mana? Barusan saya Ayo. sebutkan. Saya buka. Barusan saya sebutkan. Buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid Qul itu asal huwallahu kata dari ahad. tauhidu, dari Allahus orang Kristen samad. Ethiopia. Lam yalid wa lam Tauhid. yulad. Ayo, buka. wa lam Tauhid buka. itu dari, asal kata dari apa? Coba tauhid Dari asal Kristen kata- tauhedo artinya. Ngawur Iya, aja. dari Kristen Ethiopia, buka aja di Google. Orang banyak kok tauhid itu apa. Tauhid. Coba. Nggak, sekarang Orang. gini. Kalau Aduh, kau kalau nggak cuma bisa bilang memahami sudah Al-Quran, letterlek. jangan. Fair jangan. dong kita. Enggak, jangan. Iya. Ada di Al-Quran kata Jangan di tauhid. Quran. Ada Ya, ayo, di ayo. Quran. Si, tunggu dulu. Aduh. Tunggu dulu. Ahad, Gini. Ahad itu satu. Al-Anbiya Ahad itu 92 satu. baca. Bukan tauhid kan? Al-Anbiya 92 baca. Bukan tauhid kan? Ayo kita buka. Mana Al-Anbiya 92 Oke, buka. saya buka baca. ya. Saya buka ya. Baca ya. Ya enggak apa, baca Saya terjemahannya ya. Saya Ya. baca. Saya Ini nggak bisa dipahami baca dulu Arab. Oten. Allah itu Ahad Esa. Ilmu memahami tentang Tidak Esanya ada- Allah disebut tidak ada ilmu tauhid. tauhid. Nggak ada tauhid. Baca ya keras ya. Baca ya keras ya. Baca Saya nggak bisa artinya ya. bahasa Arab. Iya, nggak apa-apa, artinya aja. Jangan potong artinya ya. Loh itu kan bahasa gimana sih kalian? Tauhid itu bahasa apa? Tauhid itu bahasa apa? baca sudah terjemahannya baca, ayo. Iya, baca. tauhid itu bahasa apa? Makanya dibaca, artinya Nah. dibaca. Dibaca artinya. Coba Ya, Al-Anbiya Al-Anbiya 92. itu iya, surah berapa itu? Al-Anbiya ketik Al-Anbiya 92. Baca ya. Iya, Kalau surah nggak tahu berapa? Ini saya buka Al-Qur'annya. Waduh, ketik lah Al-Anbiya 91. 92. 91 aja susah. 91. Enggak, maksudnya surat ke-91, Ustaz. Surat Iya, surat ke-91. 91. Al-Anbiya itu 91 ya. Ayatnya 92. Mana ada Ya, baca 91 ya. itu Asis Syam. Oh, sorry. Al-Anbiya itu surat ke berapa ya? Suntan-tantal. 19 saya ingatku. 19. Iya, 19. Ah, sebentar ya. 91. Enggak, Maryam itu 19. Katanya Coba kalian 21, hafal. coba 21. Al-Anbiya di situ enggak ada Ya, surat iya, 91. Al-Anbiya. Oke, ayat berapa? Ayat 92 coba, kalau nggak tahu bahasa 92. Arabnya baca artinya aja. Jangan dipotong-potong ya. Iya, arti. Ini ya, saya open cam ya, ini. 92. Ya, silakan. 2192. Oke. Silakan bacakan aja Mana di artinya. sini? Mana di sini ada tauhid? Iya, bacakan Dibaca aja artinya. artinya apa? Loh, Artinya sesungguhnya ini adalah agamamu. Agama yang Sesungguhnya satu. agama tauhid, aduh. Ini dalam kurung Sesungguhnya gimana agama sih? Ini Sesungguhnya agama tauhid itu. Astaga. Loh, kok nggak dibaca? Gimana Kok nggak ini dibaca? bahasa Arabnya nggak ada? Kok nggak dibaca? Ayo, kok nggak dibaca artinya itu? Yuk. Hah? Iya, nggak tauhid dibaca? itu bahasa apa sih? Loh, baca. Sesungguhnya baca. ini. Ah, ini apa itu? Ini apa? Ayo. Ini bahasa apa ini? Bahasa apa ini? Loh. Enggak, ini bahasa apa? Baca. Bahasa Indonesia. Tauhid itu Atau bahasa saya? Indonesia. Itu agama apa itu? Iya, tauhid itu bahasa Agama Indonesia. tauhid. Agama tauhid. Tauhid itu ini kan terjemahan. Ah, itu. Kan sudah Ini dapat. terjemahan. Loh, Ya artinya udah kan. apa di situ? Ya Ini sudah kan. terjemahan. Loh, Agama apa itu? tauhid Waduh, itu duh. bahasa apa? Loh iya, katanya kamu baca Tauhid itu terjemahannya. bahasa apa? Ini ya, saya buka ya arti asal kata dari tauhid itu ya. Biar saya buka sama kalian. Dibaca. Saya aja yang baca ya. Sesungguhnya Itu bahasa agama tauhid Indonesia itu yang ini. kau baca. Loh, katanya kamu tadi nggak bisa bahasa Arab. Saya artikan ke bahasa Indonesia saja. Ya. Maka silakan, baca. silakan. Sesungguhnya ini agama tauhid adalah agama. Nah, itu bahasa Indonesia. Gimana Loh, sih? gimana? Ini mengerti. Katanya mau terjemahannya. Bahasa Indonesia tauhid itu bahasa apa? Bahasa Arab. Loh, Bahasa iya makanya Indonesianya apa? kalau tidak tahu bahasa Arab, mendingan kamu diam saja. Tauhid itu Karena bahasa Indonesianya apa? Jangan haknya itu merujuk kalau kepada agama kalian tauhid. bisa letterlek kayak gitu tadi, bilang Trinitas Waduh. di mana di Alkitab, saya juga bisa seperti itu. Itu tuh dibaca itu umat tahu wahidah. Wahidah itu berasal dari kalimat apa? Yuk, bahasa Arab kan? Artinya apa wahidah itu? Apa? Itu bukan tauhid.
Gimana sih? Loh. Ini sudah. Coba dibaca. Baca dulu lagi. aja. Waduh. Itu ada tulisan Wahidah, bro. Ada tulisan Wahidah. Wahidah itu dari bahasa mana? Coba. Nah, Wahidah itu artinya apa? Tauhid. Sesungguhnya agama tauhid adalah agamamu. Agama yang satu. Satu itu Wahidah. Tauhid itu. Dan aku adalah Tuhanmu. Tauhid itu maka sembahlah aku. Tauhid itu ya berasal dari bahasa Arab. Asluhu. Kenapa nggak tulisannya Wahidah. Tauhid? Kenapa nggak Asluhu. tulisannya Tauhid? Kenapa Wahidah? Anda tahu nggak tentang Nahu Sorob? Anda bisa mengirob